Pemirsa, kisah buaya berkalung ban populer dalam 6 tahun terakhir ini. Ia bukanlah buaya jadi-jadian, melainkan buaya yang benar-benar terjerat ban sepeda motor hingga bertahun-tahun menjeratnya. Tapi kisah itu kini sudah berakhir setelah warga berhasil menyelamatkannya. Berakhir sudah cerita buaya berkalung ban yang selama 6 tahun ini berkutat di sekitar Sungai Palu. Senin 7 Januari 2022, Dini, seorang warga asal Sragen, Jawa Tengah, berhasil menangkap buaya berukuran 8 meter itu di Sungai Palu. Informasi tertangkapnya buaya berkalung ban ini dalam sekejap beredar di media sosial. Warga yang penasaran pun beramai-ramai datang. Bahkan sepanjang bibir sungai di sisi selatan jembatan Palu 3 disesaki warga. Alhasil, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palu yang hendak mengevakuasi buaya tersebut terhalang. Selanjutnya, warga bergantian memotong ban yang selama ini menjerat buaya malam itu. Enggak, memang saya sudah buru selama 3 minggu. Selama 3 minggu? Di sini. Sudah 2 kali sudah rencanakan saya mau tolong. Ketemunya di mana? Apa itu? Ketemunya buaya itu di mana tadi? Nah, memang di sini terus. Saya buru terus minggu, Pak. Maksudnya ditangkap menggunakan apa? Udah kan kait saja, jerat saja, saya 2 tali saja, Pak. Jerat 2? 2 tali. Posisinya buaya itu lagi berada di atas daratan? Enggak, aku kasih makan langsung dia meluncur, makan ayamku langsung kutarik, Pak. Tangkap? Saya kan kasih umpan memang. Dia tidak melawan? Melawan, Pak. Bagaimana tidak melawan orang banyak bantu, Pak? Usai ban yang menjerat itu berhasil dilepas, warga tidak membolehkan buaya tersebut dibawa ke penangkaran. Tugas pun disebutkan merelakan buaya itu dilepas biarkan kembali oleh warga ke habitatnya di Sungai Palu. Ihwal julukan buaya berkalung ban disematkan usai buaya itu terjerat ban sepeda motor pada 6 tahun silam. Sepanjang kurun waktu 6 tahun itu, keberadaan buaya tersebut kerap muncul dan sembunyi. Segala upaya dikerahkan untuk menyelamatkannya, sampai-sampai pemerhati reptil asal Australia, Matt Wright, ikut mencarinya pada mediados Februari 2020 silam. Bahkan kolaborasi antara BKSDA Sulawesi Tengah dan NTT serta Polairo Polda Sulteng juga tak membuahkan hasil. Selain itu, BKSDA Sulteng disebut-sebut juga pernah menggelar sayembara untuk membebaskan buaya liar tersebut. Akankah Dili terpilih sebagai pemenang sayembara? Dari Palu, Sulawesi Tengah, Abdi Mari, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui informasi lengkap bagaimana buaya berkalung ban tersebut berhasil diselamatkan, kami telah tersambung dengan Dili, sang pawang yang menangkap buaya tersebut. Selamat sore Mas Dili, apa kabar? Apa kabar, Pak? Baik, Mas. Oke, Mas, ini kan udah 6 tahun ya buaya ini dikejar, bahkan oleh banyak orang juga termasuk BKSDA. Tapi Mas yang bisa nangkap nih, gimana ceritanya Mas sampai bisa nangkap buaya ini? Ya, memang saya niat mau lepaskan banyak, Pak. Banyak orang bilang tak kabur, tidak ada bisa lepaskan suara. Itu berkalung ban, dia bilang bukan ban, emas. Saya mau buktikan di depannya orang masyarakat di Palu. Oke. Jadi memang ada mitos ya, nggak ada yang bisa nangkap Mas ya? Tidak ada bisa nangkap kalau itu dikasari, Pak. Karena ini barang nggak mau dikasari, terang saya. Jadi Mas ini gimana cara nangkapnya? Ada teknik tersendiri kah? Karena kalau kita lihat bahkan dari luar negeri pun datang nggak bisa nangkap. Karena saya tidak pernah kasar, setiap malam Jumat saya datang ke sana, aku kasih makan ayam. Setiap malam Jumat saya datang, saya duduk, saya dekati terus. Dia meluncur sama saya terus, main-main. Secaranya harus secara baik-baik, Pak. Memang binatang tidak bisa dikasari. Gitu. Jadi Mas, istilahnya pendekatan dulu ya dengan buayanya ya? Iya, pendekatan selama 30 ekor saya kasihkan supaya
Saya kenal sama saya setiap pagi minum air sungainya Palu supaya saya tidak diganggu. Ya mudah-mudahan tidak sia-sia saya minum air sungai. 30 ekor ayam itu berapa lama Mas ngasih makannya? Bukan ayam yang 30 itu Pak, merpati Pak. Apa? Merpati. Oh merpati. Merpati. 30 ekor. Iya. Iya, setiap hari 5 Pak. Setiap hari 5? Iya. Selama berapa lama? Makan 4 jam satu. Selama satu minggu saya kasih makan terus hari-hari Pak. Selama 1 bulan itu saya kerjakan terus. Oke. Belum kutangkap saya kerjakan terus. Ya. Dari kapan mulainya Mas? Berapa lama proses ngasih makan sampai penangkapan ini? Sudah 1 bulan. 1 bulan langsung kutangkap 3 minggu itu. Oke. Jadi kabarnya sempat ketangkap berapa kali Mas ya? Cuman gagal terus ya? Karena tidak ada modal itu waktu itu Pak. Talinya saya sambung-sambung, saya putus terus. Tali 1 ternyata mudah sekali ditangkap, harus tali 2. Tali kapal saya belikan 10 meter, saya bagi 2 saja. Baru saya sambung lagi tali senar saja sudah kena. Jadi simpel saja sebenarnya Mas ya? Nggak ada teknik khusus ya? Memang itu tekniknya, dia kalau makan sama saya terus, jadi makanya dia dekati saya terus. Saya kasih kolongan saja, dari tengah langsung meluncur di kolong saya, di gawang saya kan saya bikinkan gawang Pak, itu gawang bola itu Pak. Saya kasih tali saja Pak, langsung tarik. Jadi istilahnya sudah kenal ya, sudah jadi pawangnya begitu Mas ya? Ya harus kenal dulu sama itu binatang itu Pak, kalau nggak kenal nggak bisa memang. Nah, kalau Mas sendiri kenapa akhirnya mau menyelamatkan buaya itu? Karena banyak orang bicara takabur, dia bilang itu di penjara sama gaib, tidak bisa dibukakan seumur hidup. Makanya saya tidak percaya waktu itu bahwa ban tetap ban. Saya orangnya tidak percaya. Ya, banyak ini Pak ada di kaki saya. Setelah ditangkap kemarin itu ngelihat nggak bannya? Coba bisa dilihat ada bannya juga. Terus kondisi buayanya gimana Mas? Ada luka nggak? Kalau luka sedikit sekali karena jarumnya ban ini Pak terguret karena sudah sekali mengecil itu ban. Buayanya buaya besar jadi setengah mati, banyak luka Pak. Tapi lukanya luka seperti ditusuk jarum saja, tidak parah. Oke. Coba mungkin Mas Dili bisa liatin ke kamera itu ban apa sih Bang? Ban motor ya? Ban metik Pak. Ya. Ini yang semalam sempat digergaji ya, bergantian ya? Iya. Ini sudah kasih kasih duri nih, luka semua yang duri. Karena memang bagian dalamnya tajam ya? Tajam semua. Jadi ini kalau tidak digergaji seumur hidupnya akan mati itu buaya, paling 2 tahun lagi. Seberapa besar sebenarnya Mas? Kalau Mas karena kan nggak sempat dibawa ke BKSDA ya, itu seberapa besar ukuran buaya itu? Besar Pak, saya tidak sangka juga besar begitu Pak. Sedangkan kalungnya saja begini besarnya. Ini kan sudah fresh memang, besar binatang. Kalau beratnya itu sudah 9 lebih hampir itu. Mas Dili kan sudah berhasil nangkap buaya ini, disebut pawang juga. Sebenarnya kalau sehari-hari Mas kerjanya apa Mas? Saya cuma menjual burung saja Pak di pantai-pantai itu Pak. Nah, berani untuk menangkap buaya, kok bisa gitu berani untuk menangkap buaya ukuran besar lagi? Enggak, kalau saya anggap saya itu buaya, saya bilang kan saya pernah kata kalau buaya itu sering dimaini Pak. Yang penting saya tidak niat jelek. Maksudnya maini gimana Mas? Kalau saya lihat harus saya kasih makan dulu, baru saya panggil lagi bisa saya. Saya kan punya kelebihan panggil buaya bisa juga, tapi yang penting sudah dikasih makan. Oke. Nah ini kan sebelumnya kan BKSD juga sempat kasih sayembara ya, kalau misalkan dapat tangkap buaya ini ada hadiah, itu masih ada nggak Mas hadiahnya? Masih berlaku nggak? Saya kurang paham Pak itu, karena saya memang ikhlas, saya tolong. Kalau memang dikasih hadiah ya cukup, kalau tidak dikasih ya memang saya bantu juga Pak, tolong. Oke, baik. Saya orangnya tulus. Iya. Nah, terima kasih Mas Dili, semoga ada balasan terbaik Mas ya setelah membantu buaya itu sudah 6 tahun. Iya. Bahkan dari luar negeri juga sudah datang untuk menangkap tapi tidak mampu, baru Mas Dili yang bisa. Makasih banyak Mas Dili sudah berbagi cerita di kita di Ragam Perkara sore ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.